keluarga belajar, selamat malam semuanya. Jadi kita hari ini akan belajar lagi mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 modul 6 dengan judul Stop Pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia. Kita akan mengambil unit 2 mengenai hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa terkecuali. Sebelumnya di video Kak Mala yang covernya warna hijau, boleh dicek teman-teman di channel PKBM Peduli Ilmu Official. Judulnya Hak dan Kewajiban. Nah, itu kalian secara dasarnya mungkin akan lebih paham melalui itu apa sih hak dan kewajiban. Jadi hak itu apa yang bisa kita peroleh, apa yang boleh kita peroleh, apa yang boleh kita miliki, apa yang menjadi hak kita. Kalau kewajiban itu apa yang harus kita lakukan, gitu. Nah, di sini setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka untuk memperoleh hak, kita juga wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai contoh, saat mengendarai sepeda motor, kita harus tahu kewajiban demi keselamatan kita sendiri. Contoh, memiliki SIM, membawa STNK, mengenakan helm, dan keterampilan dalam mengendarai motor di jalan raya. Juga tidak sambil telepon dan pakai headset. Biasanya nih anak-anak muda yang baru mengenal motor atau mungkin kurang pekanya terhadap sesama, jadinya abai gitu. Itu jangan sampai ya. Kita balik lagi pada hakikatnya manusia itu punya hak dan kewajiban masing-masing. Tapi kalau yang namanya pakai headset dan misal ada kecelakaan di belakang atau remblong yang di belakang, kan bisa-bisa kan dia nggak minggir tapi malah ketabrak gitu kan. Takutnya ditakutkan kayak gitu. Nah, pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada dua jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Ini pelanggaran yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya. Contohnya ada genosida, kejahatan manusia. Nah, itu tuh yang dimana manusia itu seharusnya memiliki hak untuk hidup tentram dan damai, malah mereka itu nyawanya terancam. Ini termasuk pelanggaran HAM berat gitu. Misal sampai pembunuhan, kan orang itu kan haknya hak hidup secara damai gitu, tapi kenapa kok malah dibunuh? Nah, ini termasuk kategori berat gitu. Dan yang kedua ada pelanggaran HAM ringan. Ini tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya yang merusak lingkungan. Dan di situ tuh cukup urgent ya kalau ini, tapi pelanggaran HAM-nya dianggap ringan gitu. Adapun penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari faktor internal. Yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Dua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Jadi teman-teman wajib tahu apa itu konsep hak dan juga kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, ada sikap individualisme. Nah, ini jangan sampai abai dengan orang lain gitu. Sama-sama aware kalau di lingkup luar mungkin ya gitu. Kemudian yang keempat ada kurangnya kesadaran tentang HAM. Dan 5, rendahnya sikap toleransi. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kemudian dari faktor eksternal sendiri, yang pertama ada lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Ada penyalahgunaan kekuasaan nih seringkali. Dan yang ketiga ada penyalahgunaan kemajuan teknologi. Dan yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi gitu. Nah, ini contohnya, misal ini yang yang menjadi viral kemarin itu tentang mobil-mobil. Kenapa sih mobil Fortuner itu selalu merajai jalan?
apalagi di dalamnya ini ada aparatnya. Kenapa kok? Nah, ini juga salah satu penyalahgunaan kekuasaan di jalan raya. Dia bawa mobil dengan kecepatan tinggi tanpa memperhitungkan yang lain. Nah, terjadilah kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, malah beliau nih yang marah. Padahal itu kesalahan dia. Itu juga salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian penyalahgunaan kemajuan teknologi ini dari mobilnya. Oke, mobilnya bagus gitu ya teman-teman, tapi kalau tidak bisa menghargai yang lain, ya tetap aja salah gitu loh. Kemudian yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ketika yang ditabrak ini orang yang nggak punya, mau menuntut bagaimana ketika orang ini aparat, sedangkan dia aja udah menyalahgunakan kekuasaan gitu, nggak boleh ya. Adapun contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama ada peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 1984. Ini peristiwa yang cukup terkenal ya. Ini antara aparat dengan warga sekitar. Jadi pemicu peristiwa terjadi akibat masalah SARA dan unsur politis. Ini SARA dan juga unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi. Padahal yang namanya demonstrasi itu kalau bisa itu jangan ada yang namanya pembunuhan gitu ya. Kalau sampai dengan aparat sudah mengeluarkan apa ya, kan yang namanya demonstrasi itu kan mengeluarkan pendapat, semua orang boleh. Demokrasi di Indonesia ini kan sebebas-bebasnya gitu. Tapi ketika demonstrasi itu terjadi kok masih ada orang yang terkena peluru, mungkin dianiaya, itu namanya pelanggaran HAM gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada peristiwa Aceh tahun 1990 sampai 1998. Ini juga masalah unsur politis pihak tertentu. Jadi ada salah satu unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan dialami oleh rakyat Aceh dan ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan juga penyiksaan. Ini ketika di daerah operasi militer DOM tragedi ini ya itu tadi dipicu oleh unsur politis itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi berupa pembunuhan Marsinah tahun 1993. Nah, ini pasti kalian pernah dengar dong Marsinah. Kasus Marsinah ini terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Mei di 1993. Jadi Marsinah itu merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan, Marsinah yang menjadi aktivis buruh malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dalam kondisi mengenaskan. Nah, ini masih menjadi misteri sampai sekarang, siapa yang membunuh. Kalian pasti tahu kan yang namanya Orde Baru gitu ya. Pada tahun 1993 dalam tanda kutip. Ya, sampai sekarang tidak diketahui misterinya, sampai sekarang belum terkuak gitu ya. Kemudian ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ada peristiwa penganiayaan wartawan tahun 1996. Ini Udin ya. Ini tepat pada tanggal 16 Agustus 1996, seorang wartawan surat kabar harian Bermas Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin tewas setelah diserang 2 orang tak dikenal di depan rumahnya. Jadi penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan. Ini karena yang namanya wartawan pasti kan menyiarkan berita. Kalau beritanya itu dianggap sangat sensitif ya, yang namanya kembali lagi pada orde lama gitu ya. Pelanggaran hak HAM ini banyak sekali. Adapun yang selanjutnya adalah tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Ini peralihan ya dari
dari Orde Lama ke reformasi tapi masih dalam proses Orde Lama. Jadi pada saat itu ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan yang paling besar adalah di wilayah Jakarta. Nah, demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998 akhirnya terjadi demonstrasi lah yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Nah, terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan gitu. Kemudian tanggal 11 sampai 13 November terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai tragedi Semanggi. Kalau yang tadi kan karena korbannya Universitas Trisakti, sekarang tragedi Semanggi. Jadi demonstrasi mahasiswa kembali besar-besaran menolak sidang istimewa MPR, jadi menewaskan belasan orang baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Ini salah satu kasus kekerasan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kemudian 1 tahun berselang terjadi tragedi Semanggi kedua. Kalau warga belajar tahu, pada tanggal 23 September 1999, saat itu para mahasiswa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun mengakibatkan jatuhnya korban jiwa lagi. Padahal yang namanya demonstrasi itu ya menyuarakan suara gitu. Apa yang menjadikan dalam suatu politik itu kan memang masyarakat itu kan diikutkan gitu ya dalam perubahan pembuatan hukum di negara. Tapi ketika ada yang bersuara yang kontra, kalau dalam suatu politik kan pro kontra kan biasa, kita ambil titik tengahnya gitu sebagai pemerintah. Nah, ini ketika pemerintah tidak membuat keputusan yang baik, ya berakhir seperti ini. Ada korban dan juga penggunaan senjata tajam ya, ini konteksnya gitu. Kemudian yang terakhir ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, yakni kasus pembunuhan Munir tahun 2004. Pasti kalian tahu, jadi pria asal Malang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika melakukan perjalanan menuju Amsterdam. Sampai saat ini beliau tidak pernah diketahui apa permasalahannya, tiba-tiba meninggal di dalam pesawat. Kemudian yang selanjutnya ada kasus pelanggaran kewajiban asasi. Yang pertama ada tidak membayar pajak. Ini akan dikenai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian melanggar hak asasi orang lain, ini jika tidak menciptakan suasana yang kondusif, ya akan kacau gitu loh. Kan kita sesama masyarakat di Indonesia ini harus menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Jadi setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang lain. Kemudian ada pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Contoh, anak-anak jalanan yang tidak sekolah, anak-anak pang ini yang lari dari orang tuanya, yang berpikir bisa menghidupi dirinya di jalan, itu juga salah satu pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar karena tidak mengikuti sekolah. Kemudian yang keempat ada tidak ikut serta dalam pembelaan negara, contoh menyebarkan berita hoax gitu, itu juga termasuk kena undang-undang ITE ya biasanya. Nah, kasus yang selanjutnya ada tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini contohnya warga negara tidak peduli dengan pendidikan di keluarga atau lingkungan dan ikut membuat kerusuhan di negara lain dan mengambil hak warga negara lain. Yang keenam ada tidak menaati peraturan lalu lintas, contoh tidak mengenakan helm, parkir di sembarang tempat, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman warga belajar. Kesimpulannya adalah setiap hak pasti melekat suatu kewajiban. Jadi berdasarkan pola pikir demikian dapat dikatakan di mana ada hak asasi, di situ pula pasti ada kewajiban asasi bagi manusia lainnya. Oke, sekian dan terima kasih dari Kak Mala malam ini atas partisipasinya. Buat warga belajar, jangan lupa tetap belajar terus, semangat belajar, dan jangan lupa subscribe TKBM Peduli Ilmu Official. Kak Mala pamit undur diri, semangat belajarnya dan sampai jumpa.